Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa semuanya? Semoga sehat selalu. Sebelum kita mulai perkuliahan pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, jadi minggu lalu kita sudah belajar tentang zat dan wujudnya, dan hari ini kita akan belajar mengenai tentang gerak, kemudian gaya, dan juga hukum Newton. Nah, seperti apa materinya? Kita simak pembelajaran berikut ini. Materi pertama yaitu ada gerak lurus. Nah, pada gerak lurus ini kita akan mempelajari tentang jarak, perpindahan, kecepatan, kelajuan, dan juga percepatan. Adapun tujuan pembelajaran kita yang pertama, menjelaskan perbedaan jarak dan perpindahan, yang kedua, menjelaskan perbedaan kecepatan dan kelajuan, kemudian yang ketiga, menjelaskan tentang percepatan. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Budi berangkat dari rumah ke kantor menggunakan mobil. Apakah Budi dikatakan bergerak? Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, kalian harus tahu dulu apa itu gerak. Gerak adalah perubahan posisi benda terhadap titik acuan. Budi itu dikatakan bergerak terhadap rumah dan kantor, tapi bagaimanakah dengan mobil yang dibawa Budi? Apakah dikatakan bergerak? Nah, mobil dikatakan bergerak juga melihat titik acuannya. Mobil dikatakan bergerak terhadap rumah dan kantor, tapi jika terhadap Budi, mobil itu tidak dapat dikatakan bergerak. Oleh karena itu, gerak itu bersifat relatif terhadap titik acuannya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang jarak dan perpindahan. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh benda, sedangkan perpindahan jumlah lintasan yang ditempuh benda dari awal sampai akhir. Contohnya, perhatikan ilustrasi berikut ini. Nah, di sini ada seorang anak berlari ke arah timur sejauh 8 meter, kemudian ia berbelok ke arah utara sejauh 6 meter. Berapakah jarak dan perpindahan yang ditempuh anak tersebut? Untuk mengetahui caranya, dihitung dari jumlah panjang lintasannya, yaitu 8 meter ditambah 6 meter, maka didapatkan 14 meter. Sedangkan untuk perpindahannya dihitung dari posisi awal dan posisi akhir. Anak tersebut dari posisi awal dan akhir ditarik garis lurus, maka didapatkan perpindahan sekitar 10 meter. Nah, 10 meter ini didapatkan dari rumus Pythagoras. Selanjutnya, perbedaan kecepatan dan kelajuan. Kalau kecepatan itu perpindahan yang ditempuh benda per satuan waktu. Akan tapi kalau kelajuan jarak yang ditempuh benda per satuan waktu. Sebagian besar orang menyangka kecepatan dan kelajuan itu sama, namun sebenarnya itu berbeda karena mereka tidak tahu konsep ini. Rumus matematis kecepatan dan kelajuan itu sama jika kelajuan itu jarak dibagi selang waktu, atau V sama dengan S per T. Apabila kecepatan itu sama dengan perpindahan dibagi selang waktu, atau V sama dengan S per T. Nah, satuannya itu sama, yang untuk jarak satuannya meter, sedangkan waktu satuannya sekon, dan kelajuan dan kecepatan satuannya sama, yaitu meter per sekon. Nah, tadi kita sudah tahu ada simbol S, V, dan T. Untuk mencari S, kita tutup simbol S sehingga yang terlihat di sana hanya V dan T. Maka ditemukan sama dengan V kali T. Jika yang ditanya kecepatan V, maka di situ dilihat ada S dibagi T. Maka rumus kecepatan yaitu V sama dengan S per T. Dan jika yang ditanya waktu, maka yang terlihat T sama dengan S per V.
Contoh soal, Rangga mengendarai motor ke sekolah dengan kelajuan 60 km per jam. Jika jarak yang ditempuh sejauh 45 km, berapakah waktu yang diperlukan untuk sampai ke sekolah? Nah, di sini dari soal cerita ini diketahui jaraknya 45 km, kemudian kelajuannya sebesar 60 km per jam. Yang ditanya waktu yang diperlukan untuk sampai ke sekolah. Dari rumus yang tadi, maka waktu yang diperlukan didapatkan dari persamaan S per V. Maka 45 km dibagi 60 km per jam dan dihasilkan sebesar 3/4 jam waktunya. Sekarang kita membahas mengenai percepatan. Percepatan adalah kecepatan yang ditempuh benda per satuan waktu. Nah, percepatan itu disimbolkan dengan huruf S. Nah, rumus percepatan yaitu A sama dengan kecepatan akhir dikurang kecepatan awal dibagi waktu, atau sama dengan delta V dibagi T. Tadi kita sudah tahu ada simbol V, A, dan T. Nah, untuk mencari V kita tutup V sehingga di situ yang terlihat hanya A dan T. Maka ditanya V sama dengan A kali T. Jika yang ditanya percepatan, maka di situ dilihat ada V dibagi T. Berarti rumusnya A sama dengan V dibagi T. Dan jika yang ditanya waktunya, maka T sama dengan V per A. Untuk contohnya, yaitu sebuah mobil pertama-tama bergerak dengan kecepatan 4 meter per sekon setelah 20 detik. Kemudian kecepatannya berubah menjadi 12 meter per sekon. Berapakah nilai percepatan mobil tersebut? Nah, dari soal tersebut diketahui kecepatan awal sebesar 4 meter per sekon. Kecepatan akhir atau VT 12 meter per sekon. Waktunya adalah 20 sekon. Yang ditanyakan adalah percepatan mobil tersebut. Maka dimasukkan ke dalam rumus A sama dengan kecepatan akhir dikurang kecepatan awal dibagi waktu. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai konsep gerak. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai materi gaya dan hukum Newton. Pernahkah kalian berpikir mengapa sepeda dapat bergerak setelah kalian kayuh? Dan mengapa paku dapat masuk ke dalam kayu setelah dipukul? Nah, untuk dapat menjawab itu semua, kita harus belajar tentang gaya dan hukum-hukum Newton. Tujuan pembelajaran kita yang kedua kali ini menjelaskan pengertian gaya, menjelaskan jenis-jenis gaya, menjelaskan resultan gaya dan pengaruh terhadap benda, kemudian menjelaskan hukum Newton tentang gerak. Apa sih yang disebut dengan gaya? Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Nah, di situ ada gambar anak yang sedang mendorong meja dan ada gambar anak yang sedang menarik meja. Tarikan atau dorongan yang diberikan pada meja tersebut disebut dengan gaya. Jadi, gaya adalah tarikan atau dorongan yang diberikan kepada benda. Simbol gaya adalah F. Nah, satuan gaya dalam satuan internasional adalah Newton atau kilogram meter per sekon kuadrat. Apa alat untuk mengukur gaya? Nah, alat untuk mengukur gaya adalah dinamometer atau neraca pegas. Apa sih pengaruh gaya terhadap benda? Nah, jadi gaya itu dapat mengubah posisi benda, kemudian dapat mengubah arah benda, dan mengubah bentuk benda. Kemudian juga dapat mengubah kecepatan benda. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan dulu
gaya dapat mengubah posisi benda. Contohnya, misalkan ada sebuah meja yang semula diam, kemudian kita memberi gaya pada meja tersebut dengan cara mendorongnya. Nah, maka meja tersebut itu yang semula diam akan bergerak dan posisinya akan berubah daripada ke posisi awal. Kemudian, gaya dapat mengubah arah benda. Contohnya ketika kalian sedang bermain bola, nah kemudian kalian tendang itu bola yang datang ke arah kalian, maka otomatis arah bola tersebut sudah berubah. Kemudian selanjutnya gaya dapat mengubah bentuk benda. Misalkan kalian sedang bermain plastisin, jika kalian memberi gaya pada plastisin itu dengan cara diremas-remas, maka bentuknya itu otomatis akan berbeda dari bentuk yang semula. Kemudian gaya dapat mengubah kecepatan benda. Contohnya ketika kalian sedang bermain sepeda, semakin kuat kalian kayuh sepeda itu, nah maka sepedanya akan bergerak semakin cepat. Sekarang kita akan membahas tentang jenis-jenis gaya. Nah, jadi gaya itu dibagi menjadi dua. Ada gaya sentuh dan tak sentuh. Nah, gaya sentuh itu apa? Gaya yang bekerja pada benda di mana terjadi sentuhan langsung pada benda. Contoh dari gaya sentuh itu ada gaya otot, kemudian gaya gesek dan juga gaya pegas. Nah, gaya otot, gaya yang disebabkan oleh otot manusia atau hewan. Contohnya ketika kita menendang bola. Kemudian gaya gesek, gaya yang timbul dari sentuhan dua permukaan benda atau lebih. Contohnya misalkan gesekan kaki meja dengan lantai. Kemudian yang ketiga ada gaya pegas. Nah, gaya ini yang ditimbulkan oleh benda yang bersifat elastis atau lentur. Contohnya karet pada ketapel dan pegas atau per-peran biasanya nyebutnya. Kemudian ada gaya tak sentuh. Gaya tak sentuh itu gaya yang bekerja pada benda tanpa membutuhkan sentuhan langsung. Contohnya seperti apa? Ada gaya magnet dan kemudian gaya gravitasi dan juga ada gaya listrik. Kemudian resultan gaya. Apa itu resultan gaya? Resultan gaya adalah jumlah total gaya yang bekerja pada suatu benda. Resultan gaya disimpulkan dengan sigma F. Nah, resultan gaya ini bergantung pada arah dan jumlah benda yang bekerja pada benda tersebut. Cara mencari resultan gaya yang pertama untuk gaya sejajar dan searah. Untuk gaya sejajar dan searah itu sama sigma F-nya tinggal dijumlahkan saja. Kemudian yang kedua, jika gayanya sejajar dan berlawanan arah, maka sigma F atau resultan gayanya adalah gaya yang searah ke kanan dikurangi gaya yang arahnya ke kiri. Jadi di sini karena yang arahnya itu yang ke kanan adalah F1, maka F1 dikurang F2. Kemudian jika gayanya saling tegak lurus, berarti cara mencarinya menggunakan R kuadrat sama dengan F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat, atau R sama dengan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat. Untuk lebih mudah memahaminya, di sini ada contoh soal. Nah, perhatikan di sini ada 3 buah gaya yang gaya besarnya. Yang pertama 100 Newton, 60 Newton, dan ada 105 Newton. 60 Newton dan 105 Newton itu mengarah ke kanan dan gaya 100 Newton itu mengarah ke kiri. Karena pada soal ini termasuk dalam gaya yang sejajar dan berlawanan arah, jadi untuk mencari resultan gayanya dengan cara gaya yang arahnya ke kanan dikurangi gaya yang arahnya ke kiri. Jadi jawabannya R sama dengan F kanan dikurangi kiri. 60 ditambah 105 itu dijumlahkan, kemudian dikurangi 100 sama dengan 165 dikurang 100 sama dengan hasilnya 65 Newton.
Sudah paham ya? Hukum Newton. Hukum Newton itu dikemukakan oleh Isaac Newton. Nah, hukum Newton itu ada 3. Yang pertama ada hukum Newton 1 Newton, ada hukum 2 Newton, dan ada hukum 3 Newton. Hukum 1 Newton. Bagaimana bunyinya? Jika resultan gaya pada suatu benda sama dengan 0, maka benda yang diam akan tetap diam, dan benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan. Maksudnya bagaimana? Nah, resultan gaya itu kan adalah jumlah gaya. Jadi kalau resultan gayanya sama dengan 0, berarti tidak ada gaya yang mempengaruhi di sana. Jika tidak ada gaya yang mempengaruhi, maka benda yang diam akan tetap diam, dan benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan. Secara matematis dapat ditulis dengan sigma F sama dengan 0. Jadi pada hukum 1 Newton itu resultan gayanya sama dengan 0. Maka ada 2 kemungkinan, yaitu benda diam atau benda bergerak dengan kecepatan konstan. Contohnya misalkan ketika ada benda di atas meja, jika tidak ada gaya yang mengenai benda tersebut, maka benda itu akan tetap diam. Nah, kemudian contoh lagi, ketika kalian sedang berkendara dengan keluarga kalian, tiba-tiba ada seekor sapi yang melintas, otomatis pengemudi itu akan mendadak mengerem. Maka apa yang terjadi? Maka tubuh kalian akan terdorong ke depan karena kalian itu berusaha untuk mempertahankan posisi tubuh kalian untuk kembali seperti semula. Kemudian kita bahas hukum 2 Newton. Pada hukum 2 Newton ini berbeda dengan hukum 1 Newton, di mana resultan gayanya sama dengan 0. Untuk hukum 2 Newton ini resultan gayanya tidak sama dengan 0. Yang bunyinya yaitu percepatan dari suatu benda akan sebanding dengan jumlah gaya atau resultan gayanya yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan masanya. Contohnya ketika ada lemari yang akan kalian pindahkan, di sini dimisalkan ada lemari A dan B. Lemari A ini didorong dengan gaya sebesar 100 Newton, sedangkan lemari B didorong dengan gaya sebesar 400 Newton. Mana yang lebih cepat yang didorong? Ya, yang lebih cepat itu adalah lemari yang B, karena gaya sebanding lurus dengan percepatan. Semakin besar gaya, semakin besar percepatannya. Contoh lain, misalkan ketika akan memindahkan lemari, nah sedangkan lemari A masanya lebih besar dari lemari B. Jika lemari A masanya 50 kg dan B masanya 10 kg, didorong dengan gaya yang sama, mana yang lebih cepat ya? Yang lebih cepat lemari B atau yang A? Ya, lemari B. Kenapa? Karena massa berbanding terbalik dengan kecepatan. Semakin besar massa, semakin kecil percepatannya. Maka secara matematis hukum 2 Newton dinyatakan dengan sigma F sama dengan M kali A, di mana F sama dengan gaya atau Newton dan M massa benda itu kilogram, A percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat. Contohnya, terdapat bola besi dengan massa 100 kg yang digelindingkan pada permukaan. Percepatan yang dimiliki benda tersebut adalah 9,8 meter per sekon kuadrat. Hitunglah besar benda. Nah, di sini diketahui bahwa massa sama dengan 100 kg. Percepatannya atau A sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat. Kemudian ditanya besar gayanya atau F sama dengan, nah sesuai dengan hukum 2 Newton, maka dimasukkan ke dalam persamaan.
di mana F sama dengan M kali A, sama dengan 100 kg dikali 9,8 meter per sekon kuadrat, sama dengan 980 kg meter per sekon kuadrat. Jadi besar gayanya sama dengan 980 Newton. Kemudian kita masuk ke hukum 3 Newton. Ketika ada benda 1 atau F aksi memberikan gaya pada benda 2, maka benda 2 tersebut memberikan gaya atau F reaksi yang sama besar pada benda 1, namun arahnya berlawanan. Kemudian secara matematis dinyatakan dengan F aksi sama dengan min F reaksi. Jadi besarnya gayanya ini sama namun arahnya berlawanan, jadi diberi tanda negatif. Contohnya ketika kalian sedang mendayung perahu, coba perhatikan ketika kalian mendayung perahu ya ke arah belakang, maka perahunya akan bergerak ke depan. Jadi gaya aksi yang kalian berikan melalui dayung akan menghasilkan reaksi. Nah, reaksinya apa? Nah, reaksinya itu adalah perahu akan bergerak ke depan atau berlawanan arah dari gaya aksi yang kalian berikan tadi melalui dayung. Kemudian untuk contohnya ada 3 gaya, yaitu gaya yang pertama 10 Newton, yang kedua 5 Newton, dan 30 Newton. Ada 3 buah gaya yang diberikan kepada suatu balok, di mana 5 Newton dan 10 Newton ini arahnya ke kiri dan 30 Newton ini arahnya ke kanan. Jika massa balok sebesar 5 kg, maka berapa besar percepatan yang ditempuh balok tersebut? Nah, dari sini diketahui bahwa masanya itu 5 kg, kemudian F-nya atau resultan gayanya sama dengan 30 dikurang karena searah tadi gayanya 10 ditambah 5, jadi sama dengan 30 dikurang 15 sama dengan 15 Newton. Kemudian dimasukkan ke dalam persamaan, rumusnya F sama dengan massa kali percepatan. Jadi F-nya tadi 15 sama dengan massanya 5 dikali A. Jadi A sama dengan 15 dibagi 15. Jadi percepatannya adalah 3 meter per sekon kuadrat. Nah, sekarang kalian sudah paham mengenai gerak, gaya, dan juga hukum Newton. Nah, jadi kesimpulannya bahwa gerak, gaya, dan hukum Newton itu ternyata terjadi di lingkungan sekitar kita. Jadi mungkin itu saja materi hari ini yang bisa Ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum diakhiri, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Salam dan bahagia. Terima kasih.